Diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita bernama Mia. Terlihat ia sedang dibully oleh teman-temannya dengan diceburkan ke dalam kolam renang oleh ketua geng bernama Catherine. Kemudian datanglah seorang wanita cantik rupawan bernama Sasha. Ia adalah saudara tiri dari Mia. Namun ternyata ia tak mau mengakui bahwa Mia adalah saudarinya. Mia pun pergi dan dijemput ibu tirinya. Ia pun bertanya pada Sasha apa yang terjadi kepada Mia. Namun Sasha tak mau menjawab dan mereka pun pulang. Sesampainya di rumah, ternyata terlihat ayahnya berprofesi sebagai penyelam dalam observasi tempat-tempat yang tidak pernah dikunjungi. Dan ketika lihat anak-anaknya basah kuyup, ia pun bertanya pada Sasha. Namun hanya jutek saja jawabannya. Ayahnya pun berkata kalian seharusnya bisa menjaga satu sama lain. Singkat cerita, makan siang pun tiba. Mereka makan bersama dan berbincang-bincang. Ayahnya pun memberikan Mia gigi hiu yang ia temukan di gua tempat observasi. Katanya ia menemukan kota tersembunyi peninggalan suku Maya di bawah laut. Dan Mia pun menyimpan gigi tersebut. Lalu ayahnya memberikan kejutan tiket kepada anak-anaknya untuk melihat hiu-hiu di laut lepas dengan mengikuti wahana tersebut. Meski si Sasha ngeyel tak mau ikut, namun ia pun menurutinya. Singkat waktu mereka pun sampai ke wahana yang mengantarkannya ke laut lepas. Namun ternyata di sana ada geng yang selalu membuli Mia. Mia pun kaget dan belum apa-apa ia sudah dibully lagi. Hingga datanglah seorang teman dari Sasha dan mengajaknya berpetualang di tempat terpencil, tempat pacarnya bekerja. Katanya lebih baik di sana daripada naik kapal bot ini bersama geng pembuli itu. Lantas Sasha mengajak Mia dan pergi sama-sama sambil mengacukan jari tengah ke arah geng itu. Mereka pun pergi dan terlihat begitu senang. Hingga sampailah mereka di tempat tersebut dengan jalan yang rusak di semak-semak hutan itu. Lalu terlihat air yang melimpah di dalam lubang yang begitu besar. Mereka pun memikirkan bagaimana bisa sampai di sana, hingga teman mereka yang selalu sembrono melompat ke dalam air dan mereka pun mengikutinya. Mereka pun bersenang-senang sambil berenang dengan ceria. Awalnya menikmati hal itu, namun akhirnya setelah puas berenang dengan mereka pun melihat isi dari kotak yang ada di rakit apung tersebut. Ternyata itu adalah peralatan selam, kata temannya yang bernama Alexa. Ini adalah peralatan yang disiapkan para arkeolog yang datang beberapa minggu lagi. Ternyata pacar Alexa adalah ayah dari Sasha dan Mia. Mia pun kaget dan takut jika ia akan dimarahi ayahnya, lalu mengajak mereka pulang. Namun Alexa berkata tenang saja karena ayah Mia berada di jalur lain, sedang memetakan gua bersama pacarnya. Nicole yang gegabah pun mempunyai ide untuk menyelam ke dalam gua. Juga Alexa yang pernah dibawa menyelam oleh pacarnya. Dan Mia sedikit takut karena kata ayahnya menyelam di dalam gua itu berbahaya. Namun ia dipaksa dan akhirnya mereka pun menyelam. Alexa bilang ini hanya sebentar saja dan kalian harus mengikutinya. Namun si Nicole langsung menyelam duluan. Singkat cerita mereka pun sudah masuk ke dalam goa yang gelap dan sempit itu. Dan di dalam mereka menemukan ruangan yang luas. Dan setelah lampu dinyalakan, benar saja itu adalah altar suku Maya. Mereka pun mengitari altar itu dan berencana pulang setelahnya. Tapi tiba-tiba si Nicole malah melihat ada pergerakan di dalam air. Ia pun mendekatinya dan ternyata itu adalah sejenis ikan gua yang transparan dan buta. Dikarenakan sudah berevolusi di dalam gua yang gelap selama puluhan tahun. Dan ketika si Nicole dekat, ia pun kaget dan menabrak tembok sampai-sampai temboknya roboh dan mengkeruhkan air yang berada di sekitarnya. Mereka semua panik dan terpisah-pisah. Namun tiba-tiba di tengah keruhnya air terlihat bayangan besar di belakang Mia. Apakah itu? Untung saja datanglah seorang lelaki pacar dari Alexa. Ia pun mengenal Mia dan bertanya sedang apa dia di sini. Pasti diajak Alexa. Dan benar saja ia pun mengajak Mia untuk segera pergi
you? Are you kidding me? Ia pun mati disambar hiu putih yang sangat besar dengan dicabik-cabik dan hancur. Semua panik dan berusaha berenang keluar dari tempat itu. Namun hiu itu terus mengejar mereka sampai ke lubang kecil hingga terobosan hiu itu pun membuat jalan masuknya pun runtuh. Mereka semua terjebak di bawah sana dan merasa panik, tapi mereka berusaha tenang dan memikirkan bagaimana caranya mereka bisa keluar. Mereka berpikir mungkin ada jalan masuk yang lain pacar Alexa lalui di suatu tempat. Lantas mereka pun renang secara perlahan dan waspada terhadap hiunya. Namun mereka merasa tenang karena hiu tersebut buta karena terlalu lama di dalam gua. Lantas mereka pun berangkat dengan mengambil tas milik korban tadi. Mereka pun menyusuri tali tersebut yang mengarah ke tempat yang lebih dalam. Sesampainya di sana ternyata itu adalah ruang pemakaman. Banyak sekali tulang berserakan di mana-mana. Lalu sialnya tali itu harus putus dan mereka bingung harus bagaimana. Sedangkan tabung gas pun terbatas. Hingga mereka menelusuri jalan yang lain dan menemukan ada kendaraan lain yang menabrak-nabrak dinding. Mereka berpikir pasti itu adalah salah satu alat milik ayahnya. Dan ketika mereka menghampiri alat itu, tiba-tiba hiu buta yang sangat besar itu memakan alat tersebut dan hampir menerkam mereka. Semua diam dan tiarap. Hiu itu berada beberapa sentimeter saja dari kepala mereka. Hingga ketika hiu itu lewat, alarm oksigen dari Mia pun berbunyi dan kembali memancing hiu itu datang. Untung saja mereka berhasil masuk ke dalam lubang yang kecil dan menahan hiu tersebut. Dan sampailah mereka di sebuah ruangan yang cukup luas dan mempunyai rongga udara. Mereka pun berdiskusi mereka harus bagaimana. Dan samar-samar Mia mendengar suara musik dari dalam air. Dan ternyata itu adalah salah satu pegawai ayahnya yang sedang bekerja ngelas di dalam air sambil mendengarkan musik. Mia pun mencari sumber suara itu dan pegawai yang sedang sibuk kerja tiba-tiba dihampiri oleh sosok hiu besar tersebut. Dan ketika Mia tiba di situ, ia hanya menemukan sisa-sisa tubuh pegawai tadi, bahkan kepala dari si korban. Dad! Mia pun panik dan untung saja ayahnya datang dan menenangkannya karena ayahnya sadar ada hiu tersebut. Lantas Mia dan ayahnya pun pergi menjemput teman-teman mereka yang tertinggal. Namun terlihat di belakang Mia, hiu itu mengikutinya dan akan memakannya. Untung saja Sasha mengalihkan perhatian dari si hiu tersebut. Lalu dialihkan lagi oleh dua temannya yang lain dan berakhir di Nicole. Ia pun hampir diterkam, namun beruntungnya ia disemprot las pegawai tadi yang sangat panas hingga hiu itu pun berbalik. Lantas ayahnya pun mengarahkan semuanya untuk segera pergi. Dan sampailah mereka di rongga lain dan sampailah mereka ke atas untuk pulang. Juga sudah terpasang tali untuk ke atas. Satu persatu pun mereka naik dan dimulai dari Alexa. Namun ketika mereka tahu di bawah ada hiu, si Nicole yang dari tadi gegabah pun panik lantas naik mengikuti si Alexa. Namun karena tali yang tak bisa menahan beban dua orang dan terjadilah tali itu lepas dan mereka pun tercebur. Lalu si Nicole yang nyebur paling dalam pun disambar oleh hiu tersebut. Ia tewas direbut dua hiu sampai putus. Melihat satu temannya mati, Alexa pun panik dan berteriak minta tolong. Ia pun menyalakan api sinyal darurat untuk meminta bantuan. Namun anehnya hiu-hiu yang berada di bawah mereka pun hilang setelah mendengar sinyal tersebut. Mungkin saja hiu itu takut mendengar suara tersebut. Dan ketika si ayah sedang berbicara pada mereka bahwa ada jalan lain di bawah goa dengan mengikuti arus air dan menuju ke laut, tiba-tiba I believe it.
ayah mereka pun tewas diterkam hiu yang besar itu. Karena hiu bukan cuma satu, tapi beberapa. Melihat hal itu, Mia pun histeris parah, namun apa daya. Semua sudah terjadi. Mereka hanya bisa bersatu dan menjaga satu sama lain. Lantas mereka pun pergi ke dasar goa yang sudah diarahkan ayahnya itu. Meski dengan tabung oksigen yang terbatas. Di dalam sana keadaan gelap sekali. Alexa pun kembali menyalakan suar itu dan yang terlihat adalah banyak sekali hiu besar yang berada di kegelapan. Namun untung saja hiu-hiu itu takut kepada suar tersebut. Mereka bertiga pun terus turun dan terseret arus deras. Berusaha bertahan dari seretan arus itu, namun Sasha tidak kuat dan masuk duluan ke dalam arus tersebut. Mia pun merasa saudarinya tidak akan selamat dan yang tersisa hanya Mia dan juga Alexa. Dan ketika mereka sedang menyusuri dengan arus yang deras, tiba-tiba hiu itu pun datang dan menggigit tabung gas milik Alexa. Ia pun kaget dan panik. Alexa pun dengan tak berpikir panjang membuka tabung gasnya dan ia pun selamat. Namun hanya beberapa detik saja karena akhirnya ia pun mati kehabisan nafas. Kemudian Mia pun terseret arus air tersebut. Tapi untung saja ada tangan yang menangkapnya. Ternyata itu adalah Sasha, saudarinya yang masih hidup. Lalu Sasha bilang tidak ada jalan lain. Di sini buntu dan kita akan mati kehabisan oksigen. Namun Mia menguatkannya berkata mereka tak akan mati di sini. Lantas Mia pun kembali menyusuri arus dan sampailah mereka di sebuah rongga kecil dan melihat secercah cahaya terang menyinari air. Mereka sedikit lega. Ia pun merasa bahwa itu adalah jalan keluar mereka berdua dan ketika ia akan masuk tiba-tiba si hiu buta itu pun masih mengikuti mereka. Untung saja tak diterkam. Segera mereka pun pergi dan ketika hampir sampai tiba-tiba oksigennya habis. Dan mereka pun harus melepaskan tabung gasnya. Dan ketika Mia melepaskannya ia pun tersangkut dengan tabungnya dan hampir mati. Untung saja si Sasha lihat dan menolongnya. Mereka pun selamat sampai ke permukaan laut. Namun ternyata mimpi buruk belum usai. Mereka melihat dari bawah muncul banyak darah. Ternyata lokasi itu adalah lokasi penangkaran ikan hiu oleh wahana yang di awal mereka akan naiki. Terlihat si petugas wahana itu sedang membuang-buang darah ikan hiu. Mereka pun berteriak-teriak minta tolong. Namun yang dimintai tolong tidak peka. Dan benar saja banyak sekali hiu berukuran besar berkeliaran di perarian itu. Mia dan Sasha pun berenang menuju kapal itu. Dan geng pembuli melihat dari dalam kapal kaca itu. Hampir saja mereka dimakan hiu. Mia pun berhasil naik ke atas kapal. Namun ketika Sasha akan naik, tiba-tiba ia pun diterkam ikan hiu. Mia yang tahu kejadian itu lantas membawa flare gun dan kembali terjun ke air dan menyelamatkan saudarinya dan menembak hiu itu tersebut. Sasha pun terlepas dan ketika Mia akan naik tiba-tiba dirinya disambar hiu tersebut dan hampir mati. Untung saja ia memiliki gigi hiu pemberian ayahnya dan menusukkannya ke mata hiu itu. Ketika akan naik kapal, untung saja tak kena. Mereka pun selamat meski dengan luka yang cukup parah. Dan kejadian itu dilihat oleh wanita pembuli dan seakan-akan kaget melihat ketangguhan mereka berdua yang biasanya ia bully. Namun yang terpenting, dua saudari ini berhasil selamat. Dan kini mereka bisa menjaga satu sama lain dan saling menyayangi. Lalu film pun berakhir.